Jangan dipukul, nanti dia bisa. Karena semua sudah terkumpul, maka kami akan mulai presentasi. Ya, silakan dimulai, Dek. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil pleno pakar kami. Next slide. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Maria Putra Lestarizai dengan NIM 210100007 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Irinda Putri Sregar dengan NIM 210100055 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dela Triputri dengan NIM 210100151 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yosepin Daniela Sinurat dengan NIM 210100198 dan teman saya. Perkenalkan, saya Rosni Amanda Putri dengan NIM 210100175 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cita Paramita Tanjung dengan NIM 210100222 dan teman saya. Nama saya Vika Faira dengan NIM 210100031 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gisaliana Rahel Koela dengan NIM 210100415 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siswita Sri dengan NIM 210100247 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Melki Sede Umur Sabari Nababan dengan NIM 210100091. Baik, pada blok X2 kali ini pada pemicu kedua, kami mendapatkan sebuah skenario yang berbunyi demikian. Seorang wanita berusia 50 tahun datang ke instalasi gawat darurat atau IGD dengan keluhan badan lemas dan gatal yang disertai dengan bentol pada wajah yang muncul 30 menit sebelum tiba di rumah sakit, disertai sembam di kelopak mata. Pasien juga mengeluhkan adanya nyeri perut dan mual muntah. Pasien sebelumnya minum obat anti nyeri yang menurut keluarga sudah dikonsumsi selama 3 hari dikarenakan sakit gigi. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran si pasien penuh dan suhu tubuhnya 37 derajat Celcius, tekanan darah 110/70 mm air raksa, frekuensi napas 20 kali per menit, frekuensi nadi 90 kali per menit, dan angiodema pada kelopak mata, urtikaria di wajah dan badan. Pada hasil pemeriksaan laboratorium, hemoglobin 14 mg per desiliter, leukosit 5.700, trombosit 175.000 per mm pangkat 3, diftel, EB, NB, NS, dan LM 10, 0, 10, 55, 22, 3, dan imunoglobin serum total 252. Adapun istilasi yang kami dapatkan, yang pertama angiodema adalah pembengkakan di bawah kulit sebagai reaksi terhadap suatu pemicu seperti obat yang menyebabkan alergi. Yang kedua, urtikaria adalah bentol kemerahan dan gatal akibat reaksi kulit di mana kadar histamin yang dirilis ke kulit tinggi. Masalah yang lembar pertama, badan lemas dan gatal disertai bentol pada wajah, nyeri perut dan mual muntah, riwayat minum obat anti nyeri, sembab di kelopak mata, ada pembekakan. Lembar kedua, angiodema pada kelopak mata, urtikaria di wajah dan badan. Lembar ketiga, hemoglobin E serum total tinggi, peningkatan E, NB, HB, leukosit, trombosit dan normal. Trombosit normal.
Dan berdasarkan asal analisis kami, serta dari rumusan masalah, kami menyimpulkan bahwa si pasien tersebut mengalami reaksi anafilaksis yang disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas tipe 1. Dan berdasarkan skenario tersebut, kami menemukan terdapat 13 learning issue atau learning objective yang akan kami jelaskan satu persatu. Untuk learning issue yang pertama, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan learning issue yang pertama, yaitu etiologi dari urtikaria dan juga angioedema. Next slide. Yang pertama, kita akan membahas etiologi dari urtikaria. Sebelum itu, apa itu urtikaria? Urtikaria adalah kelainan kulit yang ditandai dengan peninggian kulit seperti bentol yang timbul mendadak dan atau disertai oleh angioedema. Ukurannya bervariasi, biasanya dikelilingi oleh eritema, seperti bercak kemerahan pada kulit yang disebabkan adanya pelebaran pembuluh darah. Terasa gatal dan juga bisa memiliki sensasi terbakar. Umumnya, urtikaria akan menghilang dalam 1-24 jam. Untuk jenis urtikaria sendiri, ada urtikaria akut yang terjadi tiba-tiba dengan masa terjadinya kurang dari 6 minggu. Sedangkan urtikaria kronik yang di mana masa terjadinya berkepanjangan lebih dari 6 minggu. Next slide. Ada banyak faktor yang berperan dalam etiologi urtikaria ini. Seringnya penyakit ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adanya pengobatan atau medication. Yang kedua makanan atau foods. Yang ketiga adanya infeksi. Yang keempat adanya penyakit sistemik. Yang kelima adalah gigitan serangga. Keenam adanya respiratory allergens. Kemudian adanya psychogenic faktor. Dan yang terakhir adanya kontak urtikaria. Next slide. Yang pertama, pengobatan atau medication. Obat apapun dapat menyebabkan urtikaria, namun yang paling sering dijumpai adalah penggunaan penisilin, aspirin, obat antiinflamasi steroid, non-steroid, sulfonamid, diuretik tiazid, kontrasepsi oral, angiotensin converting enzyme, inhibitor, vitamin, kodein, morfin, kurir dan turunannya, serta hormon adrenokortikotropik sintetik, dan juga zat radiokontras. Penyakit ini dapat berkembang dari 1-2 jam hingga 15 hari setelah asupan obat oral. Urtikaria yang berhubungan dengan obat yang diberikan secara intravena memiliki efek lebih cepat. Pada kasus disebutkan bahwa wanita 50 tahun ini mengonsumsi obat anti nyeri selama 3 hari untuk mengobati gigitnya. Maka kemungkinan dari etiologi urtikaria dan angioedema yang diderita pasien disebabkan oleh adanya alergi terhadap obat yang dikonsumsi, yang bisa menyebabkan urtikaria akut maupun kronik. Yang kedua adalah kontak urtikaria. Ini biasa disebabkan ketika kulit berkontak langsung dengan benda-benda berbahan lateks, bahan kimia, dan juga kosmetik. Yang ketiga adalah gigitan serangga. Gigitan serangga seperti lebah, nyamuk, kutu, atau serangga-serangga lainnya bisa memicu timbulnya urtikaria yang bersifat akut. Yang keempat adanya infeksi. Infeksi seperti infeksi saluran pernafasan, yaitu sinusitis, tonsilitis, abses gigi, infeksi saluran kemih, hepatitis, infeksi mononukleosis, dan juga parasit ini bisa menimbulkan urtikaria, baik akut maupun kronik. Parasitosis adalah infeksi parasit yang bisa menyebabkan urtikaria yang terutama ini banyak terjadi pada anak-anak. Next slide. Selanjutnya karena makanan. Makanan yang sering dijumpai sebagai penyebab urtikaria antara lain kacang-kacangan, telur, ikan, seafood, coklat, daging susu sapi. Selanjutnya dari buah-buahan itu ada jeruk, anggur, plum, dan lain-lainnya. Dari sayuran ada tomat, bawang putih, bawang merah, kacang polong, dan lain-lainnya. Ada juga jamur, makanan fermentasi, rempah-rempah, dan juga minuman beralkohol. Pengawet seperti pewarna ajo, turunan asam benzoat, dan salisilat, dan pewarna makanan juga merupakan faktor penting penyebab urtikaria. Urtikaria sendiri bisa terlihat 1-2 jam setelah konsumsi makanan di atas. Ruam urtikaria terkait makanan lebih sering terjadi pada anak-anak, tetapi tidak untuk kemungkinan untuk terjadi pada orang dewasa. Makanan lebih sering menjadi penyebab urtikaria akut dan jarang menjadi urtikaria kronik. Yang keenam adanya systemic disease atau penyakit sistemik. Ada penyakit sistemik dapat menyebabkan urtikaria kronis.
Adanya penyakit autoimun seperti penyakit tiroid, penyakit rematik seperti sistemik lupus erythematosus atau SLE, limfoma leukemia, dan karsinoma dapat diselidiki sesuai kebutuhan. Urtikaria ini juga dapat terjadi pada wanita hamil. Yang ketujuh adanya physical factor atau faktor fisik. Jadi urtikaria dapat berkembang karena adanya faktor eksternal seperti tekanan, panas, dingin, dan juga dermografis atau tulisan kulit. Urtikaria sekunder akibat tekanan umumnya bermanifestasi rata-rata 3-4 jam setelah terpapar tekanan. Oleh karena itu, maka disebut sebagai urtikaria tekanan yang tertunda. Next slide. Selanjutnya ada karena respiratory allergen pernafasan seperti serbosari, spora jamur, tungau, ketombe hewan, dan juga rambutnya. Ini bisa menyebabkan urtikaria jika masuk melalui saluran pernafasan. Merokok juga merupakan faktor penting yang dapat memperburuk urtikaria pernafasan. Urtikaria yang disebabkan oleh alergen pernafasan biasanya terjadi segera setelah kontak terjadi dengan alergan. Faktor psikogenik, alasan seperti stres, kesedihan, depresi ini bisa memperburuk urtikaria yang sudah ada sebelumnya dan juga bisa menyebabkan terjadinya urtikaria. Yang ke-10 dan ke-11 ini adalah jenis dari urtikaria, ada yang herediter atau urtikaria herediter ini merupakan jenis urtikaria turunan yang terjadi pada jenis contohnya bisa terjadi pada jenis familial urtikaria. Kemudian yang ke-11 itu ada urtikaria idiopati, yaitu urtikaria yang belum diketahui penyebab terjadinya. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang etiologi dari angioedema. Angioedema sendiri merupakan keadaan di mana jaringan subkutan atau jaringan submukosal menjadi bengkak. Ini merupakan jenis non-fitting edema. Umumnya akan mempengaruhi bibir, wajah, leher, kelopak mata, ekstremitas rongga mulut, laring, dan usus. Bisa mengancam jiwa ketika terjadi di laring. Ini karena bisa mempersempit jalannya nafas yang bisa menyebabkan kesulitan bernafas. Menyebabkan angioedema usus. Ini berhubungan dengan skenario di mana dikatakan bahwa wanita ini mengeluh adanya nyeri perut dan mual muntah. Ini bisa juga dikarenakan adanya angioedema yang terjadi pada usus. Selanjutnya, untuk angioedema sendiri bisa inherited atau hereditary angioedema yang terjadi akibat mutasi dari gen yang mengkode C1 inhibitor yang menyebabkan hereditary angioedema. Dan ini merupakan suatu keadaan akibat kelainan autosomal dominan. Selanjutnya ada yang acquired atau yang didapat itu bisa terjadi dikarenakan oleh lymphoproliferative disorder, autoimun, neoplastic, infection, dan drug induced. Next slide. Oke, selanjutnya etiologi angioedema berdasarkan tipe angioedemanya. Yang pertama itu adalah acute allergic angioedema. Ini hampir selalu terjadi 1-2 jam dari tereksposnya alergan. Penyebabnya adalah bisa karena food allergy, terutama pada kacang-kacangan, kerang, susu, dan telur. Selanjutnya bisa karena penggunaan obat. Yang paling sering itu adalah karena penggunaan penisilin dan non-steroidal anti-inflammatory drug, sulfonamid, dan juga vaksin. Selanjutnya bisa juga karena zat radiokontras media, bisa juga karena gigitan serangga seperti lebah, benda berbahan lateks itu seperti handscoon, kateter, dan juga alat kontrasepsi. Selanjutnya, angioedema tipe non-allergic drug reaction yang onset kerjanya bisa beberapa hari sampai beberapa bulan dari pertama kali meminum obat. Penyebabnya adalah angiotensin converting enzyme inhibitor. Juga karena adanya efek kaskade via produksi dari kinin, metabolisme asam arakidonik, dan juga generasi dari nitric oxide. Dan yang terakhir adalah idiopati angioedema yang penyebabnya tidak diketahui. Seringnya ini kronik dan bisa kambuh. Biasanya muncul dengan adanya urtikaria.
Penyebabnya belum diketahui dan bisa merupakan histaminergi atau non-histaminergi. Kalau non-histaminergi itu tidak akan respon ketika diberikan pengobatan dengan antihistamin. 30-50% dari angioedema tipe ini berhubungan dengan beberapa penyakit autoimun juga, termasuk penyakit lupus sistemik lupus erythematosus atau SLE. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya seterusnya akan jelaskan tentang etiologi nyeri perut dan mual muntah. Nyeri perut dapat berupa nyeri visceral maupun nyeri somatik dan dapat berasal dari berbagai proses pada berbagai organ di rongga perut atau di luar rongga perut, misalnya di rongga dada. Para klinis sebaiknya telah memahami patofisiologi dan tanda-tanda khas penyebab akut abdomen, lokasi, karakteristik, derajat nyeri, dan ada atau tidaknya gejala sistematik dapat membantu dalam membedakan penyebab-penyebab akut abdomen yang membutuhkan pembedaan dengan kondisi medis biasa. Next slide. Sebelum kita bermula bahas tentang etiologi, saya akan menjelaskan apa itu nyeri perut dan mual muntah. Nyeri perut adalah rasa sakit yang terjadi antara daerah dada dan panggul. Nyeri perut juga akan rasa kram, pegal, tumpul, intermittent atau tajam. Ini juga disebut sakit perut. Nyeri lokal terbatas pada satu area perut. Jenis nyeri ini sering disebabkan oleh masalah pada organ tertentu. Manakala rasa mual muntah adalah perasaan ingin muntah. Muntah adalah pemaksaan isi lambung naik melalui pipa makanan ke kerongkongan atau keluar dari mulut. Next slide. Seterusnya saya akan jelaskan etiologi nyeri perut. Nyeri perut adalah keluhan yang umum dapat disebabkan atau diperumit oleh berbagai faktor. Penyebab umum meliputi adalah nombor 1 adalah gastroenteritis atau disebut stomach flu. Dalam hal ini, sakit perut sering disertai dengan mual muntah dan tinja yang hencer dan berisi cairan yang terjadi lebih cepat dan lebih sering dari biasanya setelah makan. Bakteri atau virus disebabkan sebagian besar kasus dan gejalanya biasa hilang dalam beberapa hari. Gejala yang berlangsung lebih dari 2 hari mungkin merupakan kesehatan yang lebih serius, seperti infeksi atau kondisi peradangan, seperti penyakit radang usus. Yang kedua adalah sindrom iritasi usus atau irritable bowel syndrome IBS. Untuk alasan yang tidak diketahui, mereka yang menderita IBS kurang mampu mencerna makanan atau jenis makanan tertentu. Nyeri perut adalah gejala utama bagi banyak orang dengan IBS dan sering hilang setelah buang air besar. Yang ketiga adalah acid reflux. Terkadang asap lambung bergerak mundur, naik ke tengkorakan. Reflux ini hampir selalu menyebabkan sensasi terbakar dan rasa sakit yang menyertainya. Some juga menyebabkan gejala perut seperti kembung atau kram. Next slide. Seterusnya saya akan jelaskan tentang etiologi mual muntah. Penyebab mual muntah bermacam-macam, baiknya goncangan, keracunan makanan, pengaruh obat atau hormon, maupun kerana masalah awal kehamilan. Berikut adalah penyebab mual dan gejala yang menyertainya. Yang pertama adalah infeksi bakteria atau virus. Infeksi bakteria atau virus dapat menyebabkan rasa mual. Kuman tersebut bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi. Kondisi ini juga disebutkan dengan keracunan makanan. Yang kedua adalah obat-obatan. Beberapa obat dapat menyebabkan rasa mual, misalnya obat kemoterapi untuk mengatasi kanker. Oleh sebab itu, perhatikan kandungan dan cara penggunaan ubat untuk menghindari rasa mual akibat konsumsi ubat. Yang ketiga adalah mabuk perjalanan.
mabuk perdana jalan yang bergelombang juga dapat menyebabkan rasa mual. Hal ini juga karena pesan yang dikirimkan ke otak tidak selaras dengan persepsi indera. Next slide. Rasa nyeri perut dan mual muntah bisa juga dirawati dari rumah jika situasinya tidak serius. Antaranya yang bisa dilakukan adalah dengan meminum obat diet, sering-sering minum air dalam jumlah sedikit. Sekian presentasi saya, seterusnya teman saya akan jelaskan landing issue ketiga. Baik, di learning isu pertama telah dijelaskan bagaimana etiologi dari urtikaria dan angioedema. Maka selanjutnya, bagaimana patofisiologi urtikaria dan angioedema. Saya Melkisedek Nababan akan menjelaskan bagi kita semuanya. Next. Urtikaria disebabkan meningkatnya permeabilitas kapiler dan venula lokal, sehingga menyebabkan plasma keluar dari pembuluh darah, sehingga terjadi urtikaria. Aktivasi sel bas di kulit memegang peranan penting dalam patofisiologi urtikaria. Pelepasan mediator vasoaktif oleh sel mas, terutama histamin, merupakan mediator penyebab utama terjadinya urtikaria. Pelepasan mediator oleh sel mas ini dapat disebabkan oleh berbagai rangsangan, baik melalui mekanisme imunologik maupun non-imunologik. Rangsangan-rangsangan ini terdiri dari beberapa mekanisme, di antaranya, lanjut. Yang pertama adanya antigen bereaksi dengan dua antibodi imunoglobulin E spesifik terhadap antigen tersebut, yang masing-masing terikat pada reseptor FcRIA, yang merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang bisa kita lihat pada slide tersebut. Seperti pada kasus tentunya, misalnya pada urtikaria akut oleh makanan, obat-obatan, gigitan nyamuk, serangga, alergen inhalan, dan anafilaksis. Kemudian yang kedua terjadinya ikatan silang antara autoantibodi terhadap imunoglobulin E atau disebut dengan autoantibodi anti-IgE atau terhadap FcRIA atau autoantibodi anti-FcRIA. Di mana pada 30-50% penderita urtikaria ternyata didapatkan autoantibodi tersebut, sehingga disebut sebagai urtikaria autoimun. Kemudian mekanisme lain bisa juga diakibatkan oleh aktivasi komplement, di mana baik melalui jalur klasik maupun jalur alternatif, yang menyebabkan terbentuknya anafilatoxin seperti C3A, C4A, C5A yang dapat menginduksi pelepasan sel mas. Hal ini dapat terjadi pada serum sickness karena transfusi darah atau vaskulitis, karena obat, infeksi, atau kelainan sistemik. Kemudian mekanisme yang terakhir saya jelaskan sebelumnya bisa disebabkan oleh imunologik maupun non-imunologik. Di antaranya degranulasi sel mas dapat terjadi tanpa melibatkan reseptor imunologin atau non-imunologik yang disebabkan oleh aktivitas langsung oleh membran sel mas tersebut karena beberapa rangsangan. Mungkin rangsangan kimiawi seperti substansi P, aspirin, morfin, kodein, bahan-bahan radiokontras, dan lain sebagainya. Kemudian juga rangsangan fisik seperti panas, dingin, tekanan, dan sinar matahari. Mungkin demikian mekanismenya. Next. Jadi setelah rangsangan sel tersebut terjadi, maka terjadi metilasi membran fosfolipid. Selanjutnya akan terjadi fosforisasi protein, kemudian terjadi aktivasi protein kinase, maka kalsium akan influx dan aktivasi AMP siklik sehingga mediator terbentuk dan dilepaskan. Next, selanjutnya adalah patofisiologi dari angioedema. Sel mas merupakan efektor utama yang terjadinya angioedema yang diakibatkan oleh reaksi alergi maupun non-alergi. Yang pertama, aktivasi sel mas oleh reaksi alergi itu melalui antibodi imunoglobulin E atau IgE di permukaan sel mas yang menyebabkan terjadinya degranulisasi sel mas sehingga terjadinya pelepasan berbagai mediator seperti histamin, prostaglandin D2, deuterokin C4, eosinofil, dan berbagai enzim seperti triptase, cimase, dan berbagai sitokin seperti interleukin 4, 5, 6, dan tumor nekrosis lainnya, dan proteoglikan seperti heparin dan konotrisulfat. Mediator-mediator ini, terutama histamin, dapat menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler atau vena. Dengan meningkatnya permeabilitas kapiler dan vena, seperti saya jelaskan sebelumnya, maka dapat terjadinya angioedema. Aktivasi sel mas non-alergi dapat terjadi melalui substansi seperti neuropeptida, seperti substansi P, obat-obatan, makanan, dan media radiokontras. Next.
Dan ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya ngiodema tersebut. Yang pertama adanya ACE inhibitor. Dia mencegah perubahan bradikinin yang kita ketahui merupakan mediator juga sama halnya dengan histamin. Bradikinin memiliki metabolisme, yaitu dia akan berubah menjadi kemetabolit yang tidak aktif. Namun oleh adanya ACE inhibitor, maka perubahan bradikinin menjadi metabolit yang tidak aktif akan dihambat dan akan memperpanjang efek potensial sehingga terjadi peningkatan akumulasi dari bradikinin. Bradikinin tersebut akan mengaktifasi sel mas dan terjadi vasodilatasi endotelium, kontraksi otot polos, peningkatan periodam vaskular sehingga menyebabkan terjadinya ekstravasasi plasma yang menyebabkan angioedema. Seperti kita ketahui, ACE itu sebagai kininase 2 karena merupakan peran utamanya dalam memetabolisme bradikinin menjadi metabolit yang tidak aktif. Sehingga kalau dihambat, maka enzim lain pada suatu kondisi seperti aminopeptidase, dia juga akan berusaha untuk mencegah akumulasi berlebihan sehingga tidak terjadi angioedema. Namun, pada keadaan tertentu karena kelainan genetik, apabila terjadi kelainan pada enzim aminopeptidase ini, maka pencegahan akumulasi tersebut tidak ada, maka terjadi akumulasi bradikinin, terjadilah angioedema. Kemudian next yang kedua, bertepatan pada kasus mekanismenya sama dengan kasus itu obat anti nyeri atau NSAID itu dapat menyebabkan angioedema melalui penghambatan siklooginase 1 atau COX-1 akibat jumlah yang besarnya dari asam arachidonat ke dalam jalur lipokinase yang menyebabkan produksi yang berlebihan dari substansi vasoaktif pleotorkin. Di mana vasoaktif pleotorkin ini bertindak sebagai reseptor di permukaan sel untuk meningkatkan permeabilitas vaskular dan menyebabkan inflamasi. Semakin berlebihannya diproduksi ini, maka akan terjadinya substansi vasoaktif pleotorkin, maka akan terjadi angioedema. Kemudian ada kondisi di mana herediter atau keturunan akibat mutasi. Ada dua kondisi, ada angioedema herediter tipe 1, ada angioedema herediter tipe 2. Itu akibatkan oleh mutasi genetik gen 1 C1 esterase inhibitor. Baik untuk yang tipe pertama, mutasinya itu akibat level dari C1 esterase inhibitornya rendah. Menurun C1 esterasenya. Oleh karena penurunan ini, sehingga angioedema akibat mutasi genetik ini, maka hilangnya aktivitas penghambatan ini, dia menyebabkan aktivasi komplement dan meningkatkan level bradikinin. Meningkatnya level bradikinin meningkat, maka dia akan mengaktifasi sel mas, maka terjadi angioedema. Untuk tipe yang kedua, mutasi genetiknya, jumlah C1-nya normal, tetapi fungsinya yang abnormal. Terjadi disfungsi C1 esterase inhibitor. Di mana jalur plasmanya akibat disfungsi ini, jalur plasma itu tidak dapat diatur, dia menyebabkan terjadinya akumulasi bradikinin, seperti yang terjadi pada angioedema tipe 1, dia akumulasi bradikinin meningkat, dia aktivasi sel mas, terjadi angioedema. Next. Selain itu, ternyata hilangnya kontrol penghambatan terhadap jalur fibrinolitik dan jalur komplement klasik dapat menyebabkan rendahnya atau tidak normalnya aktivitas C1 esterase inhibitor tersebut, sehingga terjadi pelepasan vasoaktif peptida seperti bradikinin. Mungkin demikian patofisiologi angioedema dan urtikaria. Untuk learning isu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan patofisiologi nyeri perut dan mual muntah. Sebelum saya menjelaskan patofisiologi nyeri perut dan mual muntah, maka saya akan menjelaskan definisi dari nyeri perut dan mual muntah itu sendiri. Nyeri perut adalah nyeri yang dirasakan pada daerah di atas pelvis atau pinggul, tetapi di bawah tulang rusuk. Dan nyeri perut terdiri dari dua macam, yaitu nyeri visceral dan nyeri somatik, di mana nyeri visceral dapat terjadi bila terdapat rangsangan pada organ atau struktur dalam organ perut, seperti karena cedera atau radang. Peritoneum visceral dipersarapi oleh sistem saraf otonom. Nyeri visceral disebut juga nyeri sentral. Dan selanjutnya itu nyeri somatik. Adalah rangsangan yang terjadi karena rangsangan pada bagian yang dipesarapi oleh saraf tepi, sebagai rangsangan pada peritoneum pariental dan luka pada dinding perut. Jadi dirasakan seperti disayat atau ditusuk. Next. Patofisiologi nyeri perut sangat kompleks, di mana stimulus yang berasal dari organ di rongga perut, termasuk sistem gastrointestinal, melalui pesyarapan simpatikus menuju ganglia toraks dan saraf tulang belakang. Stimulus tersebut sulit dilokalisir. Nyeri yang berasal dari organ visceral sulit dilokalisir dan seringkali dirasakan sebagai nyeri di daerah pertengahan atau midline yang berhubungan dengan efek otonom sekunder seperti mual, muntah, ataupun pucat. Next.
Lokasi umum nyeri dapat merefleksikan asal organ yang bermasalah. Seperti nyeri epigastrium, menandakan organ yang bermasalah adalah lambung, duodenum, pankreas, hati, ataupun sistem biliaris. Nyeri sekitar umbilikus berasal dari usus halus atau sekum. Nyeri di bawah umbilikus berasal dari kolon atau rektum, uterus, ovarium, kandung kemih, ataupun ginjal. Bila nyeri visceral yang terjadi sangat hebat, maka daerah yang nyeri dapat sesuai dengan distribusi dermatom. Stimulus nyeri yang berasal dari peritoneum parental, diafragma, dan dinding perut dialirkan melalui pesyarapan somatik. Nyeri yang berasal dari struktur parental dan biasanya terlokalisir dan didistribusikan sesuai penyebaran dermatom. Next. Yang selanjutnya yaitu patofisiologi mual muntah. Mual atau nausea adalah sensasi atau perasaan yang tidak menyenangkan dan sering merupakan gejala awal dari muntah. Keringat dingin, pucat, hipersalivasi, hilang tonus gester, kontraksi duodenum, dan reflux. Isi intestinal ke dalam gester sering disertai mual meskipun tidak selalu disertai muntah. Muntah atau vomiting adalah kejadian terkoordinasi namun tidak di bawah kontrol dari aktivitas gastrointestinal dan gerakan respiratori atau inspirasi dalam. Peningkatan dari tekanan intraabdominal, penutup glotis, dan palatum akan naik. Terjadi kontraksi dari pilus dan relaksi fundus, sphincter, kardia, dan esofagus, sehingga terjadi eksplorasi yang kuat dari isi lambung. Next. Muntah merupakan proses kompleks yang dikoordinasikan oleh pusat muntah di medula oblongata. Pusat ini menerima masukan impuls dari yang pertama yaitu chemoreceptor Tiger zone atau CTZ pada area postrema. CTZ mengandung banyak reseptor dopamin, hidroksin, tripamin. CTZ tidak dilindungi oleh blood barrier sehingga mudah mendapat stimulus dari sirkulasi, misalnya obat dan toksin. CTZ dapat dipengaruhi oleh agen anestesi, opioid, dan faktor humoral yang dilepaskan selama pembedahan. Yang selanjutnya itu sistem vestibular atau mual akibat gangguan pada telinga bagian tengah. Sistem vestibular dapat menyebabkan terjadinya mual dan muntah sebagai akibat dari pembedahan yang melibatkan telinga bagian tengah atau pergerakan setelah pembedahan. Yang selanjutnya itu Higher Cortical Center pada sistem saraf pusat. Higher Cortical Center atau sistem limbik dapat terlibat dari terjadinya PON berhubungan dengan perasaan tidak menyenangkan, penglihatan, ingatan, dan ketakutan. Dan selanjutnya itu nervus vagus atau membawa sinyal dari traktus gastrointestinal, di mana saraf aferens dari nervus vagus menyampaikan informasi dari mekanoreseptor pada otot dinding uterus, di mana akan dihasilkan 5-HT apabila usus mengembang atau trauma selama pembedahan dan dari kemoreseptor pada mukosa traktus gastrointestinal bagian atas yang dipicu oleh adanya zat berbahaya dalam lumen. Dan selanjutnya sistem spinoretikuler atau menginduksi mual akibat trauma fisik. Dan yang terakhir adalah nukleus tractus solitarius yang merupakan arcus refleks dari refleks muntah. Next. Ini adalah gambaran yang sudah saya terangkan sebelumnya. Baiklah, presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk learning issue yang kelima, yaitu klasifikasi dari reaksi hipersensitivitas. Hipersensitivitas ini merupakan respon antigenik yang berlebihan, biasanya terjadi pada individu yang telah mengalami sensitisasi dengan antigen atau alergen tertentu, jadi bukan pada paparan yang pertama. Ketika suatu alergen ini masuk ke tubuh, tubuh akan merespon dan berusaha untuk menyerang. Harapannya adalah alergen ini akan hancur, tetapi ketika jaringan tubuh mulai rusak karena respon yang berlebihan ini, artinya telah terjadi reaksi hipersensitivitas. Pada 1963, Jellenkums ini mengklasifikasikan reaksi hipersensitivitas menjadi 4 tipe. Yang pertama ini adalah tipe pertama. Reaksi hipersensitivitas tipe pertama yang dimediasi oleh immunoglobulin E spesifik terhadap alergen, di mana pada paparan pertama yang terjadi adalah proses sensitivisasi, di mana sensitivisasi terhadap alergen terjadi ketika T helper 2 dan mediatornya mendorong pergantian isotype sel B untuk memproduksi antibodi immunoglobulin E, sehingga sebagian besar dari immunoglobulin E ini juga tetap berikatan dengan reseptor immunoglobulin E, yaitu FcERI,
yang berafinitas tinggi di permukaan sel emas dan basofil. Kemudian pada paparan selanjutnya, alergen akan cross-link dengan imunoglobulin E spesifik yang ada pada permukaan sel emas atau basofil. Kemudian ikatan antara sel emas, imunoglobulin E, dan juga alergen akan menyebabkan sel emasnya ini pecah. Kemudian mediator kimia dirilis melalui dua fase utama, yaitu yang pertama ada early phase yang terjadi dalam hitungan menit. Disebabkan oleh histamin, protease seperti triptase dan kimase, juga enzim lisomal, dan mediator lainnya yang dirilis segera oleh sel emas dan degranulasi dari basofil. Sel emas akan memproduksi mediator lemak seperti prostaglandin dan leukotriene dari asam arachidonat dan merilisnya ke sirkulasi dalam waktu 15 menit setelah imunoglobulin E crosslink. Kemudian ada late phase yang terjadi 4-8 jam setelah terpapar alergen dan disebabkan oleh sitoksin seperti interleukin 1, tumor nekrosis alfa, interleukin 4, kemudian interleukin 5, interleukin 13, dan juga granulosit makrofag colony stimulating factor yang diproduksi oleh sel emas. Penyakit yang disebabkan reaksi alergi tipe 1 ini ada angitis disebabkan oleh alergi yang terhirup, kemudian urtikaria karena kontak topikal dengan alergen, juga bisa gejala sistemik melalui paparan alergen secara oral atau intravena, seperti contohnya itu anafilaksis atau yang seperti pada kasus kita saat ini. Kemudian ada reaksi hipersensitivitas tipe 2, di mana pada reaksi ini antibodi IgG dan IgM komponen penting dalam pertahanan tubuh akan berikatan dengan mikroba dan mencoba menyerang mikroba tersebut. Akan tetapi antibodi akan berikatan dengan sel antigens dan menyebabkan respons sitotoksik terhadap sel tubuh sendiri sehingga menyebabkan kerusakan yang ekstensif. Karakteristik dari reaksi tipe 2 ini adalah antibodi IgG dan IgM akan melawan antigen di permukaan sel. Umumnya ditemukan pada circulating blood cells, neutrophil, atau sel epitel di permukaan mukosa. Reaksi hipersensitivitas tipe 2 ini dibagi menjadi dua subtipe, yaitu subtipe 2A dan juga subtipe 2B. Di mana pada subtipe 2A, reaksi ini dicirikan dengan destruksi sitolitik sel target, di mana IgG dan IgM akan berikatan dengan komponen permukaan sel dan menyebabkan cytotoxicity melalui mekanisme yang pertama ada cytotoxicity complement dependent, di mana kompleks antigen antibodi pada permukaan sel akan mengaktifasi pathway dari komplement, kemudian akan membentuk membran attack kompleks dan menyebabkan lisisnya sel target. Kemudian mekanisme ini juga menjadi etiologi primer dari terjadinya autoimun hemolytic anemia dan juga autoimun thrombocytopenic purpura. Kemudian untuk mekanisme yang kedua ada antibodi IgG akan menginduksi kerusakan melalui antibody dependent cell mediated cytotoxicity, di mana IgG pada sel target akan berikatan dengan Fc gamma reseptor 2b pada natural killer sel dan makrofag, kemudian akan merilis granul yang mengandung perforin dan granzim untuk langsung membunuh sel. IgG dan IgM akan berikatan ke reseptor Fc pada sel fagosit dan mengaktifasinya, kemudian akan terjadi fagositosis. Untuk subtipe 2B, dia akan melibatkan autoantibody stimulating cells untuk langsung membentuk pathogenic states. Contoh penyakit ini seperti chronic idiopathic urtikaria dan Graves' disease untuk subtipe 2B, dan untuk subtipe 2A ada imun cytopenia. Kemudian untuk yang reaksi hipersensitivitas tipe 3, ini terjadi di mana antibodi IgG dan IgM akan berikatan dengan antigen untuk membentuk kompleks imun. Kompleks imun ini akan mengendap di jaringan dan mengaktifkan komplement sehingga akan menyebabkan kerusakan organ. Gejala yang timbul pun bergantung pada tempat kompleks imun ini mengendap. Biasanya tempat kompleks imun mengendap ini bisa di semua arteris, renal glomeruli, dan juga bisa di sinovial kapsul dari sendi sehingga bisa menyebabkan vaskulitis, glomerulonefritis, dan juga artritis. Antigen yang terlibat dalam reaksi ini bisa saja diri sendiri, seperti pada kasus autoimun misalnya lupus, maupun benda asing, misalnya reaksi serum sickness yang diakibatkan oleh obat-obatan, misalnya penisilin. Yang terakhir, ada reaksi hipersensitivitas tipe 4 yang dikenal juga sebagai reaksi delay. Pada reaksi ini, sel T akan berperan sebagai sel efektor mayor, di mana ketika sel T tersensitisasi, T sitotoksik akan menyebabkan kerusakan secara langsung, sementara T helper akan mengaktifasi leukosit lainnya seperti makrofag, neutrophil juga eosinofil, dan menyebabkan kerusakan jaringan melalui diproduksi dan dirilisnya reaktif oksigen species, enzim lisosopal, dan juga inflammatory cytokines. Untuk yang reaksi hipersensitivitas tipe 4 ini dibagi menjadi 4 subtipe, di mana subtipe 4A dimediasi oleh sel T helper 1 yang akan mengaktifkan makrofag untuk mensekresi sitokin seperti interferon gamma dan juga tumor necrosis factor alpha. Contohnya ini seperti
dermatitis kontak, juga diabetes tipe 1. Kemudian untuk tipe 4B akan melibatkan produksi dari interleukin 4, interleukin 5, dan juga interleukin 13 oleh sel T helper 2 untuk menginduksi inflamasi dari eosinofil dan produksi hemoglobin E dari sel B. Contoh penyakit ini ada DRAS syndrome, di mana pada pasien DRAS syndrome ini sel T helper 2 yang tersensitasi obat akan mendorong eosinophilic survival activation dan juga tissue migration dan menyebabkan kerusakan multi-organ. Kemudian juga terlibat dalam inflamasi late phase dari penyakit atopik seperti asma dan juga rinitis. Kemudian untuk yang subtipe 4C, di mana CD8 dari sel T akan diaktifkan, kemudian akan langsung membunuh sel target dengan mediator seperti perforin, granulisin, juga enzim B. Untuk contoh penyakit pada subtipe 4C ini adalah Stevens-Johnson syndrome atau SJS, kemudian ada juga toxic epidermal necrosis atau TEN. Kemudian yang terakhir ada subtipe 4D, di mana kerusakan jaringan ketika sel T turunan CXCL8 atau interleukin 8 akan membawa neutrofil ke jaringan sehingga membentuk inflamasi neutrofilik. Contoh penyakit ini ada acute generalized axanthomatosis pustulosis atau AGAP dan juga ada Behçet disease. Sekian untuk penjelasan saya mengenai learning issue yang kelima. Untuk learning issue yang selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan learning issue ke-6, yaitu mekanisme dan gambaran klinis reaksi anafilaksis. Next. Jadi patogenesis dari anafilaksis dapat terbagi menjadi dua, yaitu immunological mechanism dan non-immunological mechanism. Untuk immunological mechanism nanti dibagi lagi menjadi IgE dependent dan IgE independent. Next. Ini adalah peta konsep patogenesis anafilaksis yang terdiri dari immunological mechanism dan non-immunological mechanism. Mungkin bisa di next untuk lebih jelasnya, Giselle. Oke, pertama saya akan menjelaskan mekanisme anafilaksis IgE dependent, di mana mekanisme ini merupakan mekanisme utama yang mendasari anafilaksis, serta melibatkan sel mast dan basofil. Jadi urutan kejadiannya itu yang pertama ada fase sensitisasi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan IgE sampai diikatnya oleh reseptor spesifik pada permukaan sel mast dan basofil. Proses sensitisasi dimulai dengan paparan pertama terhadap alergen. Sel penyaji antigen atau APC menangkap dan menyajikan antigen yang diproses ke sel T helper, yang menginduksi polarisasinya menjadi fenotype T helper 2 sel. Kemudian T helper 2 sel ini melepaskan sitokin yang merangsang sel B untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma, yang kemudian memproduksi dan melepaskan antibodi IgE spesifik antigen. IgE lalu berikatan dengan reseptor Fc pada sel mast dan basofil, kemudian mensensitisasi IgE kepada antigen. Yang kedua ada fase aktivasi, yaitu waktu yang diperlukan antara pajanan ulang dengan antigen yang spesifik dan sel mast melepas isinya yang menimbulkan reaksi. Proses aktivasi dimulai ketika alergen memasuki tubuh pada pajanan ulang. Alergen kemudian berikatan dengan antibodi IgE yang spesifik di sel mast dan basofil dan menginduksi ikatan silang antara kompleks alergen dan IgE yang terikat pada reseptor Fc. Kemudian mengaktifkan dan menginduksi degranulasi mediator oleh sel mast dan basofil. Mediator tersebut antara lain seperti histamin dan tritase. Hal ini kemudian menyebabkan gejala alergi dan mengaktifkan sel-sel inflamasi lain yang pada gilirannya dapat melepaskan mediator tambahan dan merangsang produksi lain seperti prostaglandin D2 dan cystenyl leukotriene yang berfungsi untuk memperkuat reaksi alergi. Yang ketiga ada fase efektor, yaitu waktu terjadi respon yang kompleks sebagai efek mediator-mediator yang dilepas oleh sel mast dan basofil. Inflammatory mediator yang dilepas oleh sel mast dan basofil ini menyebabkan kondisi-kondisi seperti vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskular, kemudian kontraksi otot polos pada saluran napas, peningkatan sekresi mukus, pengerahan inflammatory cells yang nanti akan mengakibatkan lebih banyak lagi dilepas inflammatory mediator, kemudian aktivasi autonomic nervous system, dan terakhir yaitu reaksi anafilaksis yang merupakan akumulasi dari kondisi-kondisi yang telah disebutkan sebelumnya. Next.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme anafilaksis IgE independen dan mekanisme anafilaksis non-immunological. Jadi menariknya, setelah mengalami reaksi anafilaksis, beberapa pasien tidak memiliki kadar IgE spesifik alergen yang terdeteksi. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar subjek tidak menunjukkan bukti aktivasi imun yang dependen pada IgE, sehingga sel dan proses lain pasti terlibat. Dalam hal ini salah satunya adalah pembentukan anafilatoxin. Jadi aktivasi kaskade komplement terjadi sebagai respon terhadap banyak rangsangan dan mengarah pada pembentukan polipeptida kecil seperti C3A, C4A, dan C5A yang juga disebut sebagai anafilatoxin yang merupakan mediator inflamasi yang poten. Anafilatoxin dapat mengaktifkan berbagai sel mieloid termasuk sel mas dan basofil sehingga memicu degranulasi sel mas ataupun basofil dan pelepasan mediator inflamasi. Selain itu, anafilaksis IgE independen dapat pula dimediasi oleh IgG. Hal ini telah ditunjukkan pada model tikus dan melibatkan pelepasan platelet activating factor oleh basofil, makrofag, atau neutrofil setelah interaksi obat dengan IgG spesifik yang terikat pada reseptor Fc gamma R3. Meskipun mekanisme ini belum sepenuhnya ditetapkan pada manusia, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa platelet activating factor merupakan mediator penting dalam anafilaksis. Di samping itu, anafilaksis non-immunological dapat terjadi dengan menstimulasi langsung degranulasi sel mas dan basofil. Proses ini dapat dimediasi oleh MAS-related G-protein coupled receptor X2 atau MRGPRX2. Jadi interaksi obat tertentu seperti quinolone, opioid, dan vancomycin dengan reseptor sel mas ini dapat menginduksi pelepasan histamin, heksosaminidase, tumor necrosis factor alpha, dan prostaglandin D2 yang berpotensi menyebabkan reaksi anafilaksis non-alergi. Lebih jauh lagi, faktor eksternal misalnya latihan fisik, paparan dingin, atau radiasi ultraviolet berkontribusi sebagai kofaktor dalam reaksi. Next. Untuk gambaran klinis reaksi anafilaksis, ini berhubungan dengan distribusi sel efektor. Gejala dapat terjadi segera setelah paparan setelah terpapar dengan antigen dan terjadi pada 2 atau lebih organ target, misalnya pada kulit. Itu dapat terjadi eritema, edema, gatal, urtikaria. Kemudian pada sistem respirasi terjadi hiperventilasi, aliran darah paru menurun, dan penurunan saturasi oksigen. Kemudian kalau pada saluran nafas atas bisa dapat terjadi stridor, dan bunyi napas mengit terjadi apabila saluran napas bawah terganggu karena bronkospasma atau edema mukosa. Selain itu juga terjadi batuk-batuk, hidung tersumbat, serta bersin-bersin. Untuk susunan saraf pusat, itu biasanya terjadi keadaan bingung dan gelisah, diikuti oleh penurunan kesadaran sampai terjadi koma. Kalau pada sistem kardiovaskular, itu dapat terjadi hipotensi, kemudian takikardia, dan kebocoran endotel yang nantinya akan menyebabkan terjadinya edema. Sementara pada ginjal, terjadi hipoperfusi ginjal yang mengakibatkan penurunan pengeluaran urin akibat penurunan GFR atau glomerular filtration rate atau penurunan laju filtrasi glomerulus yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya gagal ginjal akut. Pada gastrointestinal, gejala yang muncul biasanya berupa nyeri abdomen, mual muntah, atau diare. Kadang-kadang dijumpai perdarahan rektal yang terjadi akibat iskemia atau infark usus. Next. Berdasarkan derajat keluhan, keparahan anafilaksis sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada klasifikasi dari berdasarkan Mueller, yaitu pada grade 1-nya, gejalanya tuh seperti urtikaria, gatal, dan kecemasan. Kemudian pada derajat kedua, itu gejalanya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ditambah lagi dengan angioedema, penyempitan dada, mual, muntah, dan pusing. Kemudian pada derajat 3, salah satu dari gejala yang saya sebutkan sebelumnya, ditambah dengan sesak napas, mengis, stridor, kebingungan, atau perasaan akan datangnya suatu bencana. Kemudian derajat keempat, salah satu dari gejala yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ditambah penurunan tekanan darah, kolaps, dan kehilangan kesadaran. Kalau klasifikasi berdasarkan Ring dan Mesmer, itu grade 1-nya
timbul gejala kulit umum, misalnya kayak flush, kemudian urtikaria dan angioedema. Kemudian pada derajat kedua itu sudah masuk ke gejala paru, kardiovaskular, atau bisa juga gastrointestinal. Kemudian pada derajat 3 itu sudah masuk ke shock anafilaksis dan kehilangan kesadaran. Pada derajat keempat itu gejalanya sudah henti jantung dan juga apnea. Sekian dari saya. Untuk learning issue ke-7 akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan learning issue yang ke-7, yaitu peranan obat anti nyeri sebagai penyebab anafilaksis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai obat anti nyeri atau analgetik. Analgetik merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nyeri sebenarnya berfungsi sebagai tanda adanya penyakit atau kelainan dalam tubuh dan merupakan bagian dari proses penyembuhan atau inflamasi. Analgetik dibagi menjadi dua kelompok besar atas dasar farmakologisnya, yaitu analgetik perifer dan analgetik narkotik. Analgetik perifer atau non-narkotik terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja secara sentral. Sedangkan analgetik narkotik digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat seperti pada fraktura dan kanker. Contoh dari obat analgetik tersebut yaitu paracetamol, asam mefenamate, ibuprofen, asam asetil salisilat, dan sodium diklofenat. Obat-obat tersebut mampu meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa mempengaruhi sistem saraf pusat atau menurunkan kesadaran, serta tidak menimbulkan ketagihan. Efek samping yang umum adalah gangguan lambung dan usus, yaitu salisilat dan penghambat prostaglandin atau NSAID, dan derivat pirazolinon. Kerusakan darah yaitu paracetamol, salisilat, dan derivat antranilat. Kerusakan hati dan ginjal yaitu paracetamol dan penghambat prostaglandin atau NSAID, dan reaksi alergi pada kulit. Efek samping terjadinya terutama pada penggunaan yang lama atau dalam dosis tinggi. Next. Seperti yang kita ketahui bahwa pada kasus pasien mengonsumsi obat anti nyeri dikarenakan sakit gigi. Seperti yang ada pada slide sebelumnya, contoh obat anti nyeri yang biasa digunakan untuk meredakan sakit gigi adalah paracetamol, asam mefenamate, sodium diklofenat, dan dexamethasone. Asam mefenamate dan sodium diklofenat sendiri termasuk ke dalam golongan NSAID. Selain NSAID, aspirin juga sering dikaitkan dengan reaksi hipersensitivitas yang mengarah ke anafilaksis. Dua obat ini berada pada risiko tinggi mengembangkan reaksi tersebut, yaitu pasien dengan asma dan urtikaria. Pada sebagian penderita asma, NSAID menghambat siklus oksigenase 1 yang memicu reaksi hipersensitivitas non-alergi yang ditandai dengan serangan dyspnea yang berat. Pasien-pasien ini menderita sindrom klinis yang berbeda yang disebut dengan asma yang diinduksi aspirin. NSAID yang biasanya bekerja melalui penghambatan siklus oksigenase 1 dapat menginduksi atau memperburuk erupsi kulit. Sementara perubahan dalam biosintesis eikosanoid mencirikan urtikaria yang dipicu oleh asma yang diindikasikan oleh aspirin. Beberapa pasien dengan urtikaria idiopatik kronis mengalami ruam dan bahkan angiodema setelah menggunakan aspirin atau NSAID. Aspirin menyebabkan peningkatan yang jelas pada urtikaria yang mendasarinya. Reaksi dapat terjadi hanya dalam 15 menit atau hingga 24 jam setelah konsumsi aspirin, tetapi rata-rata berkembang dalam 1 hingga 4 jam. Sebagian besar kasus sembuh dalam beberapa jam, tetapi pada reaksi parah serangan erupsi kulit multiformis yang menutupi sebagian besar tubuh dapat berlanjut selama 10 hari setelah asupan aspirin. Pasien dengan urtikaria idiopatik kronis yang mengembangkan reaksi kulit sebagai respon terhadap aspirin menunjukkan kesamaan tertentu dalam profil eikosanoid dengan asma yang diinduksi aspirin. Mekanisme reaksi sering dikaitkan dengan penghambatan siklus oksigenase 1. Oleh karena itu, aspirin dan semua obat yang menghambat siklus oksigenase 1 harus dihindari pada pasien yang telah mengalami reaksi kulit terhadap NSAID. Untuk pengobatan reaksi antihistamin biasanya cukup, tetapi dalam kasus yang lebih parah, adrenalin dan kortikosteroid mungkin diperlukan. Next.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa NSAID merupakan salah satu penyebab reaksi hipersensitivitas terhadap obat yang nantinya akan mengarah ke anafilaksis. Klasifikasi terbaru dari hipersensitivitas NSAID oleh European Academy of Allergy dan Clinical Immunology membedakannya menjadi reaksi yang diinduksi oleh mekanisme imunologi non-spesifik atau reaksi non-alergi atau reaksi hipersensitivitas silang, atau dengan mekanisme imunologi tertentu atau alergi atau reaksi selektif. Patogenesis reaksi hipersensitivitas silang dikaitkan dengan aktivitas farmakologisnya, yaitu penghambatan psikooksinase 1 dengan gejala karena ketidakseimbangan dalam jalur asam arakidonat, terlepas dari struktur kimiawinya. Nah, sedangkan reaksi selektif dimediasi oleh IgE spesifik atau oleh respons sel T dan dapat diinduksi oleh NSAID tunggal atau kelas NSAID secara terkait secara kimiawi dengan pasien yang menoleransi senyawa yang tidak terkait secara kimiawi. Next. Berikut penjelasan mengenai reaksi hipersensitivitas silang. Awalnya penghambatan psikooksigenasi oleh NSAID memblokir sintesis prostaglandin E3 dan melangsir metabolisme asam arakidonat menuju sisteina leukotrin proinflamasi, yaitu berupa leukotrin C4, leukotrin D4, dan leukotrin E4 yang memicu reaksi hipersensitivitas pada individu yang rentan. Asam arakidonat dioksidasi oleh 5-LO menjadi leukotrin A4 dalam leukosit inflamasi. Dalam sel mas, eosinofil, dan basofil, leukotrin A4 dikonjugasikan ke glutathione oleh leukotrin C4 sintase untuk membentuk leukotrin C4 yang diekspor oleh sel dan diubah menjadi leukotrin D4. Kemudian menjadi metabolit stabil, leukotrin E4. Dalam neutrofil yang tidak memiliki aktivitas sintase, leukotrin C4, leukotrin A4 dihidrolisis oleh leukotrin A4 hidrosilase membentuk leukotrin B4. Diketahui bahwa eosinofil, basofil, dan sel mas mensintesis leukotrin C4. Neutrofil memiliki aktivitas LO tertinggi dan produksi leukotrin A4. Mereka melebihi kapasitasnya untuk membentuk leukotrin B4 melalui leukotrin A4 hidrosilase. Kurangnya aktivitas leukotrin C4S pada neutrofil tampaknya diimbangi oleh trombosit yang memiliki aktivitas leukotrin C4S yang melimpah tanpa adanya 5-LO atau metabolisme transselular. Next. Selanjutnya yaitu reaksi selektif. Urtikaria atau angiodema yang diinduksi NSAID tunggal dan anafilaksis terjadi dikarenakan berat molekulnya rendah. NSAID atau metabolitnya perlu dikonjugasi dengan protein untuk menginduksi reaksi yang memerlukan eksposisi atau sensititasi sebelumnya pada pelakunya. Selama proses sensititasi sel dendritik dan menyajikan aduksi obat protein ke limfosit T helper 2. Limfosit tersebut berinteraksi dengan sel B yang berdiferensi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi IgE spesifik obat. Antibodi ini kemudian berikatan dengan reseptor spesifik pada basofil dan membran sel mas. Kontak lebih lanjut atau reeksposisi ke obat penyebab mengarah pada pengenalan kompleks obat protein oleh dua molekul IgE yang berdekatan, mengaktifkan jalur intraselular yang menuju degranulasi sel mas atau basofil. Proses ini menyebabkan pelepasan proinflamasi program, yaitu histamin, cimase, dan tryptase, dan mediator yang disintesis de novo oleh prostaglandin 2 dan sistein leukotrin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai isu yang ke-8, yaitu diagnosis banding gejala klinis pasien. Beberapa keadaan dapat menyerupai reaksi anafilaksis. Hal ini karena anafilaksis dapat menyebabkan reaksi yang sulit dibedakan dengan penyakit lain. Berikut ini adalah bagan yang telah saya buat yang mencakup diagnosis banding reaksi anafilaksis. Yang pertama ada dekompensasi respiratori akut, di mana terdiri dari asma berat, ada aspirasi badan asing, dan emboli paru. Kemudian yang kedua ada gangguan kehilangan kesadaran, yaitu ada reaksi vasovagal, ada gangguan kejang, miokardia infra, dan aritmia. Dan yang ketiga ada gangguan yang menyerupai anafilaksis seperti systemic mastocytis, carcinoid syndrome atau MSG, dan skromboitis ingestion. Ada juga pheochromocytoma dan hereditary angioedema. Lalu non-organic disease ini ada hyperventilation syndrome, panic attack, vocal cord dysfunction, Munchen syndrome, dan Munchen film oleh proksi. Nah, untuk dekompensasi pernafasan akut dari serangan asma berat ini dapat menunjukkan gejala pernafasan yang menunjukkan anafilaksis. Namun yang membedakannya adalah tidak adanya karakteristik seperti pleuritis, urtikaria, dan angioedema. Lanjut, next.
Berikut ini adalah beberapa dari penjelasan diagnosis banding dari bagian yang telah saya berikan di slide pertama, yaitu ada reaksi vasovagal, di mana vasovagal ini adalah terjadi ketika peningkatan aktivitas saraf vagus dari otak lewat tenggorokan menuju perut. Nah, biasanya sering dijumpai pada pasien yang mendapatkan suntikan. Pasien akan tampak pingsan, pucat dan berkeringat, hipotensi, bradikardia, kelemahan mual, muntah, dan diaporesis atau dikenal dengan keringat dingin. Nah, dibandingkan dengan reaksi anafilaktik, pada reaksi vasovagal nadinya akan lambat dan tidak terjadi sianosis. Tekanan darahnya turun tetapi masih mudah diukur dan biasanya tidak terlalu rendah seperti anafilaktik. Nah, urtikaria, pruritus dan angioedema dan takikardia dan bronkospasme ini bukan merupakan respon vasovagal yang membedakannya dengan anafilaktik. Yang kedua ada infark miokard akut, di mana gejala yang paling menonjol adalah nyeri dada dengan atau tanpa penjelaran. Hal ini biasa diikuti dengan rasa sesak, tapi tidak akan ada tanda-tanda obstruksi saluran nafas. Hal ini yang membedakan bahwa pada anafilaktik tidak ada nyeri dada. Next slide. Yang ketiga, ada reaksi hipoglikemi. Kita tahu bahwa reaksi hipoglikemi ini disebabkan oleh pemakaian obat antidiabetes atau sebab lain. Di sini pasien akan tampak lemah, pucat, berkeringat sampai tidak sadar. Bahkan tekanan darah kadang-kadang menurun tetapi tidak dijumpai tanda-tanda obstruksi saluran nafas. Sedangkan pada reaksi anafilaktik ditemui obstruksi saluran nafas. Yang keempat, ada reaksi histeris. Reaksi histeris tidak dijumpai adanya tanda-tanda gagal nafas, hipotensi, atau sianosis. Pasien kadang-kadang pingsan meskipun hanya sementara, sedangkan tanda-tanda di atas dijumpai pada reaksi anafilaksis. Next. Yang kelima ada panic attack, di mana gejala ini adalah kesulitan bernafas, kemerahan, takikardia, dan gangguan gastrointestinal. Namun seperti yang setelah saya jelaskan, karakteristik utama pada anafilaksis seperti urtikaria, angioedema, dan hipotensi jarang terjadi pada panic attack. Lalu ada yang keenam, carcinoid syndrome, di mana carcinoid syndrome ini adalah kondisi ketika tumor karsinoid yang terjadi di sel yang menyebabkan dan melepaskan bahan kimia tertentu. Dan pada sindrom ini dijumpai gejala-gejala seperti muka kemerahan, nyeri kepala, diare, serangan sesak nafas seperti asma. Yang ketujuh ada Chinese Restaurant Syndrome. Dikenal dengan istilah Chinese Restaurant Syndrome karena serangkaian gejala yang dialami seseorang setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif monosodium glutamat atau MSG. Dinamakan Chinese Restaurant Syndrome karena restoran Cina umumnya menggunakan MSG dalam setiap masakan. Pada Chinese Restaurant Syndrome ini akan dijumpai beberapa keadaan seperti mual, pusing, dan muntah pada beberapa menit setelah mengkonsumsi MSG lebih dari 1 gram. Bila penggunaan lebih dari 5 gram bisa menyebabkan asma. Yang kedelapan ada asma bronkial, yaitu adalah gejalanya dapat nafas, batuk berdahak, dan saluran nafas yang berbunyi. Timbul karena faktor pencetus seperti debu, aktivitas fisik, dan makanan, dan lebih sering terjadi pada pagi hari. Sedangkan pada asma berat, saat serangan akan menunjukkan gejala batuk, sulit bernafas, terdengar wheezing, sehingga menyerupai reaksi anafilaksis pada sistem respirasi. Namun gatal, urtikaria, angioedema, nyeri abdomen jarang ditemukan pada asma. Yang terakhir adalah rintis alergika, di mana penyakit ini menyebabkan seperti pilek, bersin, gatal hidung, dan mata berair, yang disebabkan karena faktor pencetus seperti debu, terutama di udara dingin, dan hampir semua kasus asma diawali dengan rintis alergika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil laboratorium. Next slide. Komponen pertama mengenai suhu tubuh, normalnya 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Hasilnya 30 derajat Celcius, interpretasinya normal. Tekanan darah jika sistolik normal 110 hingga 145 mm eraksa dan diastolik normalnya 70 hingga 90 mm eraksa. Hasilnya 110/70 mm eraksa, interpretasinya normal. Frekuensi nafasnya 12 hingga 20 kali per menit, hasilnya 20 kali per menit, interpretasinya normal. Frekuensi nadinya 60 hingga 100 kali per menit, hasilnya 98 kali per menit, interpretasinya normal. Hemoglobin jika wanita dewasa 12 hingga 16 gram per desiliter, hasilnya 14 mg per desiliter, interpretasinya normal. Leukosit 3.500 hingga 10.500, hasilnya 5.700 dan interpretasinya normal. Next slide.
Jika trombosit normalnya 150.000 hingga 450.000, hasilnya 175.000 dan interpretasinya normal. Diftal eosinofil normalnya 1 hingga 3%, basofil 0 hingga 1%, neutrofil batang 5%, neutrofil segmen 50 hingga 65%, limfosit 25 hingga 35%, monosit 4 hingga 6%. Interpretasinya eosinofil tinggi, basofil normal, neutrofil batang tinggi, neutrofil segmen normal, limfosit rendah, monosit rendah. Dan imunoglobin E serumnya lebih kurang dari 100, hasilnya 252 dan interpretasinya tinggi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang tata laksana awal dari reaksi anafilaksis. Yang pertama, posisi Trendelenburg atau berbaring dengan kedua tungkai diangkat, yaitu diganjel dengan kursi, akan membantu menaikkan venous return sehingga tekanan darah ikut meningkat. Yang kedua, melalui pemberian oksigen 3-5 liter per menit harus dilakukan pada keadaan yang amat ekstrim. Tindakan tracheostomi atau cricothyroidectomy perlu dipertimbangkan. Ketiga, pemasangan infus, di mana cairan plasma expander atau dextran merupakan pilihan utama guna dapat mengisi volume intravaskular secepatnya. Jika cairan tersebut tidak tersedia, ringan laktat atau NaCl fisiologis dapat dipakai sebagai cairan pengganti. Pemberian cairan infus sebaiknya dipertahankan sampai tekanan darah kembali optimal dan stabil. Keempat, next slide. Keempat, melalui pemberian adrenalin 0,3 sampai 0,5 ml dari larutan 1:1000 diberikan secara intramuskular yang dapat diulangi 5-10 menit. Dosis ulangan umumnya diperlukan mengingat lama kerja adrenalin cukup singkat. Jika respon pemberian secara intramuskular kurang efektif, dapat diberi secara intravena setelah 0,1 sampai 0,2 ml adrenalin dilarutkan dalam spritz 10 ml dengan NaCl fisiologis diberikan perlahan-lahan. Pemberian seputan sebaiknya dihindari pada shock anafilaktik karena efeknya lambat, bahkan mungkin tidak ada akibat vasokonstriksi pada kulit sehingga absorpsi obat tidak terjadi. Kemudian antihistamin dan kortikosteroid merupakan pilihan kedua setelah adrenalin. Kedua obat tersebut kurang manfaatnya pada tingkat shock anafilaktik karena dapat diberikan setelah gejala klinik mulai membaik guna mencegah komplikasi selanjutnya berupa serum sickness atau prolong efek. Antihistamin yang biasa digunakan adalah diphenhydramine HCl 5-20 mg intravena, dan untuk golongan kortikosteroid dapat digunakan dexamethasone 5-10 mg intravena atau hidrokortison 100-250 mg intravena. Kemudian ada resusitasi kardiopulmoner yang seandainya terjadi henti jantung atau cardiac arrest, maka prosedur resusitasi kardiopulmoner segera harus dilakukan sesuai dengan falsafah ABC dan seterusnya. Mengingat kemungkinan terjadinya henti jantung pada suatu shock anafilaktik selalu ada, maka sewajarnya di tiap ruang praktek seorang dokter tersedia selain obat-obat emergensi, perangkat infus dan cairannya juga perangkat resusitasi untuk memudahkan tindakan secepatnya. Dan pada interval yang sering dan teratur, pantau tekanan darah pasien, frekuensi dan fungsi jantung, status pernafasan, dan juga oksigenasi. Selanjutnya, ini adalah algoritma penata